Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti. Dikira orangnya kakek berjenggot gondrong. Tidak taunya orangnya kecil tapi keren. Yang saya ucapkan seperti ini: asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu akan terjadi dengan sekarang setiap malam kami berdoa. Bapak, gitu lah. Tapi ngerti apa yang dikatakan. Sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu, ruang maha kudus. Dan malaikat itu berkata, sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di sorga. Jadi lagu barunya bumi itu lagu expirednya sorga. Lagu lama semua. Nah, di situ saya disuruh masuk satu tempat. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya lihat tabut perjanjian. Dan terdengar suara, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Ku nyanyi haleluya di depan tata sucimu. Terus itu seperti derau air bah. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Di situ saya kembali lagi ke tangga emas itu. Di situ yang ditata bicara, Daud, 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 sebenarnya sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, ke muka bumi, maka akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Langsung, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Yes. Langsung kayak layar lebar. Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Yes. Hari-hari yang akan terjadi, Indonesia akan terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Yes. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. 25 tahun dimulai krisis 98. Sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi 2018. Sekarang sudah mulai, dolar mendekati berapa? 14.000 lebih. Akan terjadi apa? Krisis untuk menuju pemulihan Indonesia 2023. Yes, saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya lihat bom meledak di sana sini, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku ndak jadi balik ndak apa-apa. Bom adalah. Tuhan berkata, engkau harus kembali ke rumah orang tuamu. Mari kutunjukkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di surga tidak ada orang mati. Yang ada hanya Tuhan dan para malaikat. Orang-orang mati dalam Tuhan itu di Firdaus. Surga sama Firdaus itu beda. Kenapa? Dua-duanya saya pernah ke sana. Jadi saya bisa cerita adalah, siapa yang ingin ke sana hari ini? Belum siap, betul? Saya sudah ke sana. Jadi saya bisa ngomong. Dan apa terjadi? Mari kutunjukkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Saya diajak jalan, lantainya emas, dan ada benteng, ada tembok air mengalir. Itu terbuat dari batu blue sapphire, ruby, emerald, cat eye, dan yang tidak ada adalah batu akik. Jadi di surga malah justru batu akik tidak kelihatan. Adanya itu paparaca, blue sapphire, ruby, cat eye, emerald. Nah langsung, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu waktunya dan masanya. Karena tidak ada seorang pun manusia, nabi maupun malaikat yang tahu kapan aku datang. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Langsung gini, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang mengawali segala yang ada. Saya lihat lubang pakunya di sini. Hari-hari yang akan terjadi kelihatan semua. Sebenarnya hidup ini kita tinggal menjalani. Hari yang akan datang itu sudah ada di sana. Saya lihat ada wanita rambut lurus panjang. Siapa itu Tuhan? Itu istrimu di masa depan. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut panjang jutaan gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat. Saya ketemu istri saya di Jogja, di KKR, rambut lurus. Hari yang akan terjadi, semua kelihatan. Ada seorang wanita, seorang putri, anak kecil, tertawa, tersenyum ke saya gini. Siapa itu anak kecil itu perempuan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, sebelum saya menikah, sebelum ketemu istri saya sudah lihat anak saya. Kelihatan. Dan anak itu namanya Felicia. Udah gede segini. Sekarang umur 13 tahun. Jadi sebelum dia lahir, saya udah lihat dia. Gini. Nah, itu anakmu di masa depan. Ada seorang pengkhotbah, gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu engkau di masa depan. Hari-hari yang akan tadi, engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Terusan Tuhan ngomong, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu hal, jangan engkau tolak sampai aku ke tempat ini lagi. Jawab iya dulu. Tuhan berkata, sudah waktunya kamu balik. Saya ngomong, enggak mau balik sebelum kau jawab iya dulu permintaanku. Tuhan ngomong, baiklah, kecuali kedatanganku. Ku jawab ya. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau kaya lupa siapa engkau. Dan kalau jangan beri pula aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modal hanya nekat terus. Aku minta satu aja Tuhan, sampai balik ke tempat ini. Apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Tidak usah serakah. Langsung Tuhan gini, baiklah kau kemari. Selama engkau di bumi, engkau akan cukup. Dan aku sendiri, bukan nanti malaikat yang menjemputmu, tapi aku sendiri yang akan menjemputmu. Sudah waktunya kamu kembali. Ingatlah, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Karena waktunya tiba. Bukan malaikat yang kuutus menjemputmu, tapi aku sendiri yang akan menjemputmu. Sudah waktunya kamu balik.
Saya suruh naik kereta berkuda, turun ke bumi. Itu kudanya berapi, kuda putih bersinar api. Roh saya masuk, les, saya hidup kembali. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Dan Tuhan bicara dari surga, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di surga. Di situ saya baru mengerti. Langsung saya nulis lagu Awan Kemuliaan, ku nyanyi haleluya, tabut kekuatan. Saya semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Tapi saya sudah menggubah lagu, tidak terlalu banyak, 75 lagu. Itu lagu dari sana. Nah, jadi surga ini tidak ada orang mati. Kenapa? Ingat, menunggu hari pembagian mahkota. Nah, orang-orang yang mati dalam Tuhan, posisi ada di mana? Betul? Itu ada di Firdaus. Firdaus itu bagian dari surga. Ibaratnya kalau Surabaya masih Sidoarjo. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Karena kebetulan saya sudah lihat di sana juga. Dalam hidup ini ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang penting kita percaya indah pada waktunya. Ayah saya meninggal itu 2018 tanggal 13 Januari. 2 minggu sebelum meninggal, waktu doa Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Siapkan tanah kuburan untuk ayahmu. Hah? Mati? Saya ngomong sama adik, Han, ayo kita cari tanah kuburan di Delingan. Untuk siapa? Untuk papa. Hah? Papa mati Daud? Iya. Saya itu langsung saya kembali ke rumah orang tua saya. Papa saya gini, Daud, papa saya itu sehat, kelilingan plastik, agen plastik, masih ngangkati plastik. Baru megang nota gitu. Kamu cari tanah kuburan untuk sopo? Untuk papa. Hah? Loh, aku memang mati toh? Iya. Makanya papa harus bertobat mulutnya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya tidak bertobat. Jadi kok maki-maki pembantu. Pembantu gini-gini. Maki-maki mama saya. Anjing aja dimaki-maki sama dia. Pokoknya semua dimaki-maki sama dia. Makanya sampai dikasih nama babah kresek, kayak tas kresek yang selalu kresek itu. Karena ribut terus tiap hari. Nah, hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin tukang pijet yang dimaki-maki dia. Pokoknya dibaik-baikin semua. Setelah itu pajak motor, pajak semua dilunasi. Listrik dilunasi, semua utang dilunasin. Semua lunasin. Baju-baju disetrika semua. Termasuk jas yang nanti akan dipakai untuk penguburannya dia. Disiapin sendiri. Disetrika gitu semua. Kasih ke di lemari gitu. Untuk apa? Menunggu waktunya. Nah, 13 Januari saya khotbah di Jakarta, mau ke Surabaya. Karena hari Minggunya saya khotbah di Victoria. Tempatnya Pak Irman Santoso. Nah, sampai ada di Surabaya. Surabaya. Tiba-tiba Tuhan bicara. Daud, ayahmu kupanggil pulang. Batasnya jam 10 malam. Bayangin, dikasih waktunya, jamnya, detik, waktunya. Langsung saya telepon, Mama di mana? Ini sama Papa baru beliin bakso. Papa mau dipanggil Tuhan. Bagusnya melayani, bukan mati, Jadi Papa saya beliin bakso, makan bakso, Langsung adik saya, kakak saya telepon semua. Ingat, Papa mau dipanggil Tuhan. Batasnya jam 10 malam. Siap semua. Jadi semua ngeliatin papa saya. Sebentar lagi mati. Dan apa yang terjadi? Maka saya ngomong-ngomong aja. Ngomong biasa, ngobrol masalah bisnis, kerjaan. Tiba-tiba jam 8 serangan jantung.
Saya doa sama Tuhan, Tuhan beri waktu 1 malam saja supaya saya ketemu ayah saya sebelum engkau memanggil. Tuhan ngomong sama saya doa Tuhan beri waktu 1 malam aja. Bicaralah Tuhan. Nggak dapat jawaban. 1 malam saja. Kenapa? Kalau saya naik pesawat nggak bisa, adanya Minggu pagi jam 6. Mau naik kereta 5-6 jam. Naik mobil 6 jam. Naik bis 6 jam. Surabaya Solo kan tidak. Jam 9 saya doa. Jam 9.30 saya ditelepon. Ini papa di ruang ICU gini-gini, serangan jantung. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan tuh menunggu saya ngomong kehendak-Mu yang jadi. Waktu saya ngomong kehendak-Mu yang jadi, langsung Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama-sama aku di Firdaus. Yes, langsung kelihatan. Itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya ada di Surabaya, bisa langsung lihat papa saya di Solo. Dipegang-pegang dadanya gini, dan dari tubuhnya keluar cahaya, depsap, langsung pindah ke satu tempat. Tempatnya itu tiada ujung dan ada pintunya, itu bersinar putih kristal, langsung buka begitu darah. Dan papa saya langsung ditok 69 tahun, meninggal umur 69. Saya baru mengerti yang dihitung tahunnya itu bukan waktu kita lahir, tapi pada waktu terbentuk hari pertama di janin. Jelas? Jelas? Jadi waktu dalam kandungan jadi pembuahan sel sperma dan sel telur, itu dihitung hari pertama. Baru saya mengerti, Dara. Jadi dihitung dari situ, bukan waktu lahir. 69 tahun. Langsung papa saya masuk. Langsung berubah. Jadi kayak usia 20 tahun. Nanti yang tua-tua semua di Firdaus berubah. Nenek-nenek yang ompong-ompong ke Firdaus langsung robah, semua jadi muda. Sama fotonya dengan waktu ayah saya menikah, persis berubah langsung. Di situ ada hamba Tuhan Stefanus Pinky yang meninggal 2017, pelayanan pedesaan. Kojang Pak di sini ya, kita ketemu di sini. Haleluya. Berarti nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, suruh papaku keluar, aku yang gantiin daripada aku dikejar pajak terus. Langsung Tuhan bicara, belum waktunya. Manusia lahir tidak bisa memilih. Manusia mati hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungan jawab di hadapan Yahweh Yeshua HaMashiach. Jadi ingat, nama keramatnya Tuhan, nama asli Tuhan. Orang Israel takut menyebut nama itu sehingga dipanggil Yehova, Adonai, Elroy, Elohim. Karena nama itu terlalu kudus. Jadi di sorga namanya itu Yahweh. Nah, dan kita memanggil dia Allah Bapa. Dan apa yang terjadi? Langsung Tuhan bicara sama saya tentang rahasia 2 mahkota. Itu ada berapa mahkota? Nah, saya hanya dijelaskan rahasia 2 mahkota. Itu ada berapa mahkota? Ada 2 mahkota yang dijelaskan sama saya. Pertama, mahkota utama. Apa saudara? Mahkota kemuliaan. Jadi kalau kita percaya Yesus, mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu langsung mahkota nomor 1. Dan pemberitaan Injil, Injil itu diberitakan
bersaksi tentang Yesus, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Justru nomor 1 itu bukan bangun gedung, tapi penginjilan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kalau kita memberitakan Injil, ada yang bertobat sampai ke Firdaus, poinnya beda. Misalnya saya pelayanan, ini bertobat, setelah itu dia penginjilan, banyak orang bertobat dalam pelayanannya. Poinnya dia saya dapat. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana lah. Itu mahkota kemuliaan. Yang kedua adalah mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan itu buah-buah pertobatan kita. Misalnya bangun gereja, kita nyumbang, itu mahkota kehidupan. Mahkota apa, Saudara? Jadi yang utama itu penginjilan. Untuk dana misi ke pedalaman, dana misi di pedesaan, sampai di tempat yang tidak tahu tentang Injil. Itu mahkota nomor 1, Saudara. Itu perintah Yesus Kristus langsung, Saudara. Nah, yang kedua, mahkota kita nyumbang-nyumbang orang susah, nengok orang susah, bantu orang-orang sakit, suka menolong, buah-buah pertobatan. Itu mahkota kehidupan. Tapi mahkota tertinggi adalah pada penginjilan. Dan waktu itu Tuhan bicara tentang 2 mahkota ini. Itu ada berapa mahkota? Tuhan ngomong sama saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Di Firdaus itu orang-orang mati dalam Tuhan, jubahnya putih semua, tidak ada jahitannya. Penyembahannya beda dengan di gereja. Kalau di gereja kan gini, atau gini, tekluk tidur. Di sana tuh gini, serasi semua, wajahnya bersinar semua, dan tidak ada yang tua, semua jadi muda. Dan mereka menunggu hari pembagian mahkota. Ingat, kita nanti semua akan ke sana. Tapi jangan hari ini. Tapi udah waktunya, ya silahkan. Nah, jadi percaya Yesus, mempertahankan iman sampai akhir itu pasti. Tapi untuk mendapat mahkota itu perlu diperjuangkan. Jadi perjuangan kita itu bukan untuk masuk surga. Kalau masuk surga itu pasti. Engkau percaya Yesus, bertahan sampai akhir pasti masuk. Mahkota belum tentu. Langsung ditelepon, kring tas. Daud, papa meninggal jam 9.45. Saya ngomong, udah tahu, udah ketemu di Firdaus. Nah, di situ saya baru mengerti. Ingat, penginjilan. Engkau harus beritakan Injil. Karena itu mahkota utama. Amin. Amin. Nah, jadi orang-orang mati dalam Tuhan ada di Firdaus. Ingat, penjahat di sebelahnya Yesus, dia belum sempat ngasih perpuluhan, belum sempat ngasih kolekte, belum sempat berbuat baik. Waktu di sebelahnya Yesus, dia berkata, Yesus, kalau engkau jadi raja, ingatlah aku. Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Artinya apa? Masuk surga itu pasti. Engkau percaya Yesus, bertahan sampai akhir, pasti masuk surga. Tapi mahkota belum tentu. Jadi sekarang kita berjuang untuk mendapat mahkota. Siapa yang berjuang untuk mendapat mahkota? Angkat tangan. Jadi ingat, beritakan orang itu percaya atau tidak, sampaikan. Injil itu harus diberitakan. Amin. Dan itu adalah mahkota nomor 1, mahkota utama. Dan itu adalah perintah Yesus Kristus sendiri. Justru membangun gereja, bantu orang miskin, itu mahkota kedua, kehidupan. Lebih baik dapat mahkota daripada tidak sama sekali, betul? Ada yang ngomong, Pak, yang penting masuk Firdaus dulu. Jadi ingat, Firdaus itu bagian dari
orang-orang yang mati dalam Tuhan ada di situ semua. Untuk apa? Menunggu hari pembagian. Apa saudara? Mahkota. Ucapan seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Isa adalah rohnya Allah.